pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang berbagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita sematkan dalam hati dan dalam ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga acara pada pagi ini berlangsung dengan baik dan lancar. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMP 1 Kendet, yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, yang keempat doa, kelima penutup. Baiklah, acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Wahid SPD MM selaku Kepala SMPN 1 Kendet. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru olahraga di sebagian Kecamatan Kendet, yang saya hormati pemrakarsa acara ini Pak Agung, kalau saya panggil Pak Agung itu Pak Kenal. Namanya ada 3 suku kata yang semuanya itu nampaknya di lain tempat dipakai semuanya. Ada yang manggil Pak Kenan, ada yang manggil Pak Agung, gitu ya. Sama, saya juga begitu. Di lingkungan kecil di tempat kelahiran saya manggilnya ini, di tempat tugas manggilnya ini. Nah, di sini manggilnya harus 2 suku kata harus digabung, kalau enggak akan sama dengan guru yang lain. Ada namanya Pak Nur panggilannya, ada yang namanya Pak Wahid. Maka kalau manggil saya, teman-teman saya minta untuk lengkap Nur Wahid itu. Ya ada apa? Tak campur namanya Pak Nur, namanya Wahid. Maka saya harus lengkap. Nah, itu. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan. Yang pertama nikmat Islam, nikmat sehat, ya, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak akan bisa menyebutkan satu persatu, ya. Karena kalau kita menghitung dari ujung rambut sampai ujung kaki, wah ini luar biasa, ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan bagi kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita tetap diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang atas kehadiran Ibu Bapak Guru olahraga dan ini ada peserta dari intern, Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Kendet dalam acara workshop budaya positif yang digagas oleh Pak Agung sebagai ikhtiar untuk mengikuti satu kegiatan guru penggerak. Dan mudah-mudahan nanti di sekolah ini
akan diikuti oleh guru yang lain untuk mengikuti sebagai guru penggerak, termasuk ibu bapak guru olahraga di SD. Karena memang pemerintah itu sejak 2021 sudah mencanangkan adanya program sekolah penggerak, dimulai dari guru penggerak, karena itu akan berjenjang. Bahkan ada satu tempat sekarang prioritas untuk mengikuti cakep harus dari guru penggerak. Dan kebetulan, ya sebenarnya bukan kebetulan juga ya, karena itu melalui proses. Kalau kebetulan itu tanpa proses, istilahnya orang Jawa bilang ujuk-ujuk. Nah itu, tapi tidak. Sekolah Kendit ini juga merupakan salah satu dari 6 di Situbondo yang menjadi pelaksana sekolah penggerak. Jadi Situbondo itu ada 6 sekolah penggerak, Kendit 1, Pasir Putih, Panarukan 1, kemudian Panji 3, Jangkar 2, Asam Bagus 1 dan Asam Bagus 2. Dan nantinya akan disusul oleh beberapa sekolah lagi yang mungkin diklatnya mulai Januari. Budaya positif pada Bapak Kenang Priagung Cahyono SPD disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu lagi dengan para bapak-bapak, ibu-ibu guru olahraga, para senior di olahraga, ada Pak Sagidin, ada Pak Agus, rekan-rekan sejawat dari teman-teman SD. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kenapa kita harus bersemangat pada kesempatan hari ini? Sebenarnya tidak jauh beda materi yang kita pernah dapatkan ini dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan pada setiap harinya. Kenapa pengimbasan ini saya lebih fokus kepada rekan-rekan guru olahraga? Sejatinya berbicara disimilasi, pengimbasan budaya positif PJOK itu sudah ada, sudah include di dalam mapel PJOK. Mau kegiatan apapun dimulai dengan budaya positif. Contohnya, kita harus bersemangat supaya bertanding dan menang. Salah satunya di situ, budaya positif. Disiplin. Nah, ini lagi beberapa materi yang akan saya sampaikan adalah masalah disiplin. Di sini sekali lagi pengimbasan yang saya lakukan bertujuan untuk menjadi bahan diskusi kita, bahan ajar kita bersama, bukan untuk mencari saya benar, saya salah, menang dalam hal adu argumen. Enggak seperti itu. Tapi di sini kedepannya saya berharap, saya sebenarnya di guru SMP lebih banyak belajar kepada guru SD dan guru TK. Saya akui, guru SD dan guru TK adalah orang yang super duper, yang tidak menyerah. Di SMP tidak ada tingkat kesulitan mengasuh anak didik seperti yang dialami di kelas 1, 2, 3. Bener ya? Di SMP kalau ada siswa yang mencapai di fase C, kalau di SMP moro-moro ada fasenya masih fase A, berarti dia sedang memiliki masalah kelainan, berarti dia berkebutuhan khusus. Karena apa? Dari usia tidak sama. Di SD lebih kompleks. Ada yang nangis di kelas, ada yang pipis di kelas, ada yang sampai mohon maaf BAB pap di kelas, ada yang loncat-loncat karena mereka masih bersih, masih butuh polesan. Berbeda dengan kami di SMP, cuma nerima matang dari SD, nerima matang. Kami berterima kasih kepada guru-guru TK, guru-guru SD. Kami
sudah menerima setengah matang dari jenengan. Dari setengah matang kami olah menjadi matang. Dari matang naik SMA dipoles, dikasih rasa-rasa, barbeque, keju, balado dan sebagainya. Jadi memang posisinya guru SD dan guru TK ini adalah pionir utama dalam pendidikan. Nah, kami di sini sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi benar adanya. Dan beliau juga senior saya, juga inspirator saya juga. Terima kasih kepada Bu Yusi sudah hadir untuk nge-host di kegiatan saya. Kita akan memulai kegiatan kita dengan desiminasi budaya positif. Yang pertama adalah makna disiplin. Bapak Ibu sudah paham. Kenapa? Karena guru olahraga kunci utamanya adalah disiplin. Benar, disiplin jam 7. Mulai dari disiplin waktu. Teman-teman di olahraga pasti yang pertama. Yang kedua, disiplin pakaian. Olahraga, ketika tidak menggunakan kaos olahraga, kita akan menegur siswa. Nah, yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah bagaimana perubahan kita, cara negur kita. Jujur Bapak Ibu, saya mengalami perubahan itu sejak saya di CGP. Saya ini paling kasar, bener. Ini Bapak Nur Wahid dan Bu Yusi tahu karakter saya. Saya kasar. Pak Imam paham, Pak Ubay paham. Saya kasar. Bisa dikatakan juga sarkas, tapi enggak sampai nemen banget enggak. Artinya ada tindakan kekerasan yang saya lakukan untuk peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak dilakukan, maka ada teguran dengan kekerasan. Ternyata hal seperti ini bukan salah, tapi tidak dibenarkan. Di sini mari nanti kita akan berdiskusi bersama pada akhir kegiatan kita, di mana nilai disiplin ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Bukan berarti merdeka ongkang-ongkang, enggak. Pak merdeka belajar Pak, sekarang TV. Pak, saya udah bawa baju Pak, saya sakit. Ternyata enggak sakit, alasan biar dia memerdekakan dirinya sendiri, gak ikut olahraga. Ya Pak nyaman aja guru na yuk, tak guru na. Hal-hal semacam ini yang coba kita rubah bersama-sama. Teman-teman di SD, saya yakin Anda lebih cool, Anda lebih sabar daripada saya yang di SMP. Karena di SMP, ya kita pernah SMP loh. Kita pernah SMP. Kalau bicara lompat pagar, ngalak pao, itu kita lakukan dulu, bener ya. Dan kita nggak bisa bohong dengan hal seperti itu. Mon lambat, ngambil mangga, langsung eksekusi. Loncat pagar, buru kacora, waduh, kita eksekusi. Enggak gitu. Kita mungkin teguran 1 kali, 2 kali. Contoh upacara. Mungkin dulu yang masih nutut ke zamannya salah satu pengawas kita. Karena kita nggak disiplin, baris gitu ya, baris. Satu peleton, dor, tempeling semuanya. Hal semacam itu, sudah paham, saya nggak nyebutin merek ya, nggak nyebutin nama ya. Hal-hal semacam itu memang pada kondisi sekarang itu juga tidak diperkenankan. Berarti salah loh ya. Ada kondisi di mana kita memberikan hukuman itu, kalau di Merdeka Belajar namanya bukan hukuman nanti, tapi konsekuensi. Nah, itu yang kita bahas. Tapi mohon maaf, contoh, saya dampingi anak-anak main di stadion, terus ada kerusuhan. Kita tidak mungkin dong, anak-anak jangan berkelahi ya, butuh ada dengan toh, nggak bisa. Karena ada porsinya, ada tempatnya. Karena yang berkaitan dengan tindakan kekerasan ini, kita coba press, kita coba kurangi. Kita larikan kepada
hal-hal yang sekiranya sepadan dengan kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa. Oke. 3 motivasi perilaku manusia. 1, kita melakukan sesuatu hal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman akan bertanya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukan pelanggaran? Sebenarnya mereka menghindari permasalahan karena mereka secara fisik dan psikologis itu tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Contoh di kelas, ya, kalau PJOK senang ikut anak-anak karena kegiatan fisik. Misal apa bahasa Inggris, engkau tak ngerti coba, engkau keluar bilang, engkau alasan bilang, terus gurunya marah. Apakah siswa yang mau disalahkan? Berarti kita, gimana caranya kita membuat siswa kita cinta sama kita? Rata-rata guru olahraga ditakuti tapi dicintai. Iya, karena olahraga keluar main. Karena ada hal sesuatu yang membuat merasa mereka itu merdeka ketika ada jam PJOK. Apakah di mapel lain juga sama? Bisa sangat terjadi. Bagaimana kembali lagi cara kita membuat nyaman, itu aja. Bener itu. Dan saya mengalami perubahan itu 2 tahun ini. Saya berusaha berubah bagaimana membuat anak-anak itu suka dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya berikan. Nah, yang selanjutnya, orang melakukan sesuatu itu karena ada imbalan. Contoh, pakai baju putih. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang lulus D3K, kemudian yang kemarin di pendataan di non ASN itu ya. Alhamdulillah, karena itu perda atau permen Pak yang langsung bayar permen berarti ya. Karena permen inilah, peraturan menteri inilah yang mewajibkan teman-teman sekarang berbaju putih hitam yang non ASN. Walaupun teman-teman motivasinya nanti entahlah pemerintah kita nanti mau ke arah mana kebijakan kesejahteraan teman-teman, tolong diikuti beneran itu. Berarti teman-teman melakukan sesuatu karena permen. Ya wajar. Kalaupun teman-teman, saya juga di posisi teman-teman juga sama. Teman-teman yang di B3K ini juga pasti dulu-dulunya juga ya kepala mau lah mari ngajar lah. Sama, saya juga di posisi itu. Dapur kebutuhan dapur nyari dapur lain nggak masalah, asalkan selama sekolah memberikan izin kan gitu Pak nih. Selama tidak meninggalkan kewajiban yang utama di sekolah. Pernah menghilang? Iya, karena Pak Imam, iya, ocul jurus halimun Pak Agung. Iya, sama, kita pernah melakukan karena kondisi berbicara kesejahteraan, kita bicara mengajar karena kita ikhlas atau karena imbalan dan ikhlas bisa jadi satu, benar bisa banget. Kita marah sama siswa, motivasinya apa? Cermet atau jengkel atau mendidik, ini beda tipis. Tipisnya di emosi. Hari ya lo capak kermalolor ya, pangarai. Hari yang ngambil kue tidak pernah bayar, laporan yang ngantin. Hal-hal semacam ini yang sebenarnya teman-teman di lapangan itu lebih soft nyentuhnya. Walaupun softnya kita itu kerasnya mereka, hardnya mereka. Dan pajuder, empacakor, hal-hal semacam itu memang bahasa sehari-hari orang lapangan. Tapi kita rubah, mari kita rubah bersama-sama pelan-pelan. Nanti teman-teman pasti ya tak bisa, aku mau tahu tak bisa, dan sebenarnya bisa perlahan. Nanti di akhir diskusi ketahuan kok nanti. Selanjutnya, ya
Selanjutnya, orang melakukan kegiatan apapun, perilaku apapun, motivasi yang ketiga adalah karena mereka ingin menjadi orang yang dihargai. Walaupun dia akan rugi, tekor, tapi karena dia ingin dihargai. Contoh, perkiraan saya yang bayar karena ingin dihargai, tapi sebenarnya merugikan diri sendiri karena hanya kepuasan saja. Oke, selanjutnya, nah ini yang akan menjadi perdebatan kita kali ini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ingin teman-teman itu menceritakan sebagian kecil saja kejadian di sekolahnya terkait hukuman, konsekuensi. Konsekuensi itu gini, konsekuensi adalah sesuatu yang kita limpahkan ke siswa karena kesalahan dia, tapi tidak melampaui batas kemampuan dia. Contoh, dia cuma telat ke sekolah, tapi kita menyuruh dia push up 100 kali. Ya, lampu SMA-nya ya, masuk gerbang, kasih makan. Saya di Semada dulu disuruh berdiri selama 3 jam oleh piket. Hal-hal ini relevan nggak? Sejalan enggak sebenarnya. Nah, itu yang coba kita debatin. Kita akan bukan debat sih, kita sharing hari ini. Monggo silakan dari Pak Ferry. Yuk, monggo silakan bercerita masalah hukuman kepada siswa. Silakan. Dari mana? Pak Tao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau langsung saja ya, biasanya di saat saya memberi hukuman Fisik atau bagaimana? enggak, saya tidak pernah menghukum secara fisik. Biasanya, fisik biasanya lari ya. Saya beda ya. Kan fisik itu lari ya. Ya, biasanya di saat senam pagi atau terlambat, terus apalagi itu, biasanya diharuskan lari paling banyak itu 3 kali. 3 putaran. Iya, 3 putaran. Mungkin itu saja. Ada sekolah. Kalau ada pelanggaran berat, kalau ada pelanggaran berat biasanya dihukum di dalam kantor, berdiri, ya, paling tidak 15 menit. Itu. Mungkin itu saja. ya langsung pada ini. Terima kasih Pak Agung. Untuk hukuman yang saya rasa di sekolah saya, kalau ringan itu kemarin biasanya kadang-kadang anak yang sering melakukan ya seperti tadi Pak Agung bicara, terlambat senam pagi, upacara kadang lambat upacara. Untuk lambat upacara biasanya kemarin kita upacara juga kita ikutkan, tetapi kita lihatkan Pak di belakang dulu. Nah, setelah semua selesai kemarin upacara baru kita panggil ke ruangan lah, entah itu kalau saya di perpus atau di kantor, ya kita nanti dulu, kita ingatkan sekali 2 kali. Ibu jangan ya. Terus untuk yang berat kemarin yang saya kasus biasanya di sekolah itu biasanya SD bully Pak. Iya, bully. Ini yang banyak. Nah, bully kemarin. Nah, kalau membuli itu biasanya kemarin yang sering jadi incaran itu yang siswi yang perempuan. Nah, biasanya sering Pak. Saya rasa Pak juga seperti itu dulu. Nah, itu saya kemarin sempat saya nasihati 1 kali 2 kali tetap, akhirnya orang tuanya kita panggil. Tidak saya pukul Pak, takut Pak, jangan kayak saya. Jadi orang tua saya panggil, saya kasih tahu orang tuanya, enaknya ya mau digimanakan. Tapi akhirnya dengan orang tuanya alhamdulillah kemarin di rumah, mungkin tidak tahu dia akan, ya akhirnya agak berubah lebih baik sedikit Pak. Terima kasih. Lanjut.
Ya, dan nanti urut semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya versi saya pribadi, sebenarnya kekerasan di sekolah itu kadang menjadi budaya. Kenapa? Sedikit flashback Pak. Saya pribadi tidak setuju kalau Pak Agung bilang kita sering naik pagar. Tidak pernah. Kenapa? Dulu SMP 1 menit tidak ada pagar. Serius saya. Tidak pernah ada pagar karena kita tidak pernah di pagar. Kalau loncat ke sebelah sering ada. Karena kenapa? Kami juga alumni SMP 1 menit. Bu Erwin tahu, itu teman SMP. Kita tidak pernah dan pagar tidak pernah. Kalau tiap hari waktu kalau bahas sama fisika, kita biasanya libur Pak. Ngambil katanya Pak Chandra, silahkan betul. Kenapa? Betul apa yang dikatakan Pak Agung? Bagaimana pelajaran setidaknya guru membuat enak, betul itu Pak. Kalau di sini menjadi budaya, silakan tanya. Kalau ada pelanggaran berat, biasanya dikaret. Nah, itu saja tahu Pak, itu tahu Pak. Itu caranya apa? Nah, jadi untuk ini pembelajaran ini, workshop ini menjadi ilmu baru buat kita Pak. Kenapa ilmu baru? Jadi budaya kekerasan ini menjadi ilmu baru buat kita Pak. Kenapa ilmu baru? Jadi budaya kekerasan setidaknya bisa diminimalisir. Contoh, saya pribadi Pak di SD, bukannya saya sok-sok enggak. Silakan, ini menurut saya. Pernah Pak guru mukul? Tidak pernah. Namun saya pribadi ketika memberikan hukuman bagi siswa selalu koordinasi dengan orang tua. Semisal ada siswa yang tinggi. Nah, itu adalah potensi bagi atlet lari. Kenapa? Kami biasanya koordinasi dengan orang tua. Bu, saya bilang pasti, Bu, deki anak-anak pada dia di Jomosok. Kenapa? Tujuan kami adalah untuk melatih lari. Itu Pak. Kenapa? Ya kembali lagi, supaya setidaknya mereka mempunyai pelajaran. Itu saja Pak mungkin. Kalau tadi dibilang ada pagar, mungkin dijelaskan Pak. Karena pelajaran kembali Pak. Pelajaran itu ada dua, bahasa Inggris dengan fisika. Silakan mendengar kesan itu. Yang terakhir pelatih lagi banyak Bu Erwin kan pernah kena di kelas 3 masuk ruang DP dan Derdor nanya pada juga. Mungkin itu terakhir Pak. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, merubah pola pikir kita semua. Semoga ke depan kita lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebagian saya terserah. Kalau hukuman di sekolah, saya gimana ya? Di sini ada mantan murid saya. Saya mengajar dari tahun 88. Itu Pak Imam mantan murid saya di SD 4 Bandung. Kebetulan guru olahraga juga di SD. Hukuman saya kalau tidak berat itu cuma berdiri satu kaki, ya satu kaki itu. Kalau yang berat terus terang saya jujur, kalau sekarang mungkin tidak boleh, itu berbahaya. Saya kalau berat ngambil kapur, dimasukkan ke hidungnya di sini, ditarik gitu. Dulu Pak Imam mungkin merasakan juga itu dulu waktu di SD Bangladesh. Ya, kalau sekarang ya mungkin tidak boleh karena itu membahayakan bagi tuan kesehatan. Terima kasih. Untuk di sekolah saya cuma menerapkan misalnya murid telat senam atau upacara gitu Pak, paling disuruh berjemur 5 menit gitu Pak. Tapi kalau misalnya nggak bawa kaos karena muridnya itu kan dekat satu komplek itu Pak,
cuma disuruh pulang aja ngambil gitu, lari gitu sekedarnya cuma 20 tahun. Iya. 5 menit gitu. Iya Pak, cuma itu. Makasih Pak. Oke, lanjut. Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang kalau di SD saya sendiri, alhamdulillah tidak pernah ada yang telat, tidak pernah ada yang kena hukuman. Bisa ditanya murid SMP 1 Genit banyak dari Badung 1. Mungkin kataku itu dia. Pokok lajeng mancing, guru olahragana buru lah. Nah, seperti itu. Saya tidak pernah menghukum atau ngasih hukuman ke murid, soalnya memang Badung 1 memang apa namanya? Ya memang tidak pernah telat lah, tidak ada yang telat, memang seperti itu. Telatnya karena ditakuti, berarti telatnya itu karena ini dong. Nah, mungkin bisa saja. Bisa saja. Tapi yang jelas untuk siapa main tangan apa gitu ya, tidak pernah. Mungkin ditegur 1 kali 2 kali takut dah seperti itu. Kalau masalah yang SMP dulu kita itu budaya tidak baik nanti seperti itu. Makanya kita sekarang harus berganti ke budaya positif seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sih dari dulu. Lihat. Tak telat takut, takut dulu nggak tahu maksud tak tahu. Udah cek klub lah, ini telat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sanksi lah, punishment katanya. Kalau di SMP itu yang saya terapkan selama ini, kenapa saya bisa mendisikan anak-anak? Kita ngadakan kesepakatan. Contoh di sini paling rawan itu paling susah anak-anak masukkan baju ke dalam. Jadi dia sudah model-model artis, seragamnya dikeluarkan, kayak gitu. Cuma dengan saya pada waktu di kelas mengadakan kesepakatan. Yang keluar bajunya saya pinjam. Nanti praktekkan di depan bagaimana tutorial berseragam baik di depan teman-temannya. Akhirnya mereka, efeknya bagi saya fisik atau tidak, yang penting punya apa ya, efek jerah. Efek jerah itu aja bagi saya. Jadi saya untuk standar fisik bisa dikatakan nggak pernah. Cuma satu prinsip saya. Kalau sudah menjadi sebuah kesepakatan harus dilaksanakan apapun, walaupun tepak kanan tatang ke, ya pasti saya rampas bajunya itu. Contoh kayak kemarin, anunya mana itu, Eksa, sudah saya peringati, masukkan bajunya 1 kali, 2 kali, masukkan bajunya, tetap malah lari, 3 kali, saya ke kelasnya, saya pinjam bajunya, buka bajunya, saya keluarin. Dari kelasnya buka bajunya, pakai bajunya di sini. Bagaimana cara berseragam sebagus mungkin? Karena kamu kelas 3, di bawah kamu itu ada adik yang melihat contoh yang seharusnya bagus. Jadi akhirnya dia takut iya, sungkan iya gitu. Jadi ada efek seperti itu. Mau fisik mau tidak, bagi saya yang penting ada efek jerahnya. Jadi itu. Di lain sisi harus ada punishment dong. Jadi bukan kita ketika model kayak dulu ya. Saya sebenarnya orangnya orang seni Pak. Saya paling senang melukis. Saya paling seni sudah intinya. Makanya saya kalau disuruh ngetik, ketimbang ngetik dengan desain, saya mending ke desain walaupun 1 malam penuh. Cuma karena guru saya dulu ya tanda kutip lah pengawas kita, nggak ada merek ya. Dulu ngajar kesenian kayak gitu, modelnya yang ngajarin gitar kayak gitu Pak, salah aja, nekuk senang lah itu. Gitar lah kaki tidak. Jadi akhirnya saya benci anunya gitu. Walaupun saya itu apa ya, nggak ada yang menonjol di kesenian saya pada waktu itu. Akhirnya saya belajar dari luar, dari kayak gitu. Ya mungkin benar kata Pak Kepala dulu, Pak pengawas kemarin Pak Mukosek, mungkin dosa kita yang membuat anak kita nggak berprestasi gitu. Mungkin gitu. Ya mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas kesempatannya. Ya, dengan guru-guru saya di sini, Pak Agung ini juga guru saya, Bu Yusi juga guru saya, dengan Pak Saidi juga guru saya. Beliau saya hafal cara ngajarnya seperti apa. Sampai saat ini sejak guru saya ambil ilmunya bagaimana cara mengajar yang baik, mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, dari itu saya bisa memberikan kepada anak-anak itu sikap disiplin dan cara bertutur kata yang baik. Kemudian saya dengan guru-guru yang lain hampir sama. Semuanya tujuannya baik kepada anak didik, untuk mendisiplinkan, untuk membuat mereka berprestasi. Semuanya baik semua. Akan tetapi di sini untuk keras dan tidaknya untuk mendidik anak ini, kita punya cara masing-masing. Bagaimana anak ini supaya dia itu keluar aslinya, tidak ikut-ikutan dari temannya. Awalnya dia itu nggak nakal, karena ikut temannya menjadi karakter yang nakal. Nah, hal seperti ini kita dapat bantu dengan cara seperti apa? Mendisiplinkan anak. Pertama, kemarin saya tetap di pintu gerbang, saya nunggu di sana. Kemudian baju yang keluar saya masukkan. Nah, tolong bajunya masukkan. Nah, tolong nasinya dirapikan. Nah, setelah itu ada kesepakatan nanti jangan sampai keluar lagi. Kalau keluar lagi, Pak Imam akan memberikan sanksi ya. Iya Pak. Nah, setelah itu anak-anak yang keluar bajunya, ayo bajunya keluar, masukkan, dimasukkan, keluar lagi. Loh, kok dikeluar lagi? Ya Pak, dimasukkan lagi. Duga deh. Ayo masukkan. Nah, setelah itu saya nggak ngomong, saya ambil penggaris, saya duduk di depan. Nah, ternyata tanpa disuruh mereka itu masukkan baju semua yang keluar. Nah, jadi tidak semata-mata harus keras terus ya, enggak. Ya, itu ada cara tersendiri bagaimana anak ini supaya nurut, dan guru itu tidak perlu ditakuti, tidak, tapi dikangeni. Kalau guru sudah dikangeni, siswa itu nggak masuk, tiba-tiba ingin masuk terus. Karena apa? Kangen dengan gurunya, kangen dengan cara ngajarnya, sehingga itu masuk ke cara mereka berpikir. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN 4 Balung, Pak. Jadi baru kali ini saya mendapatkan undangan untuk salah satunya guru olahraga ya. Jadi dahulunya saya pegang kelas. Jadi baru kali ini mungkin kebijakan kepala sekolah saya itu dikasih waktu untuk mengajar kelas 4, 5, 6. Artinya ya. Cuman bagi saya pribadi, ketika berpengalaman saya menjadi guru olahraga baru kali ini, saya tidak memberikan hukuman ke peserta didik untuk seakan-akan menutup. Jadi intinya mereka punya bakat. Contoh misalkan mereka itu tidak mau olahraga karena memang memang tidak punya bakat untuk dia lari dan sebagainya. Biasanya larinya saya tanya, nah kamu ini punya kemampuan apa? Saya tanya kepada teman-temannya, ternyata punya kemampuan catur. Ya, jadi hukumannya adalah mereka main catur gitu. Main catur. Iya. Dan ketika anak ini biasanya dikerasi ini biasanya akan berpengaruh kepada teman-temannya yang lain, artinya menebar virus. Nah, suatu ketika saya mengajar, biasanya kan anak SD ini nakal ya. Tidak sama seperti SMP dan SMA yang sudah tahu, artinya sudah berpendidikan, katakan seperti itu. Jadi suatu ketika saya beli teh, Pak. Jadi cerita singkat, teh itu karena panas dan saya minum. Nah, tiba-tiba saya ke kelas, teh itu habis diminum. Saya nanya, ini siapa yang berani-berani minum tehnya Pak Guru? Karena saya pribadi dulu waktu masih kita SD ya, semasa kita mungkin bukan hanya penggaris Pak, tapi dengan adanya kurikulum yang sekarang membatasi kita untuk tidak dilakukan pemukulan, akhirnya saya bingung.
Saya tanya pura-pura, kalau ada yang ngaku nanti Pak Guru mau ke kukusan, itu Pak Kembung nggak Bu? Lalu dia bilang, ngaku lah Jum, kan ben si nyorong, kan taruhan marah ya. Jadi taruhan untuk minum tehnya Pak Guru. Berarti di sanalah kita harus dihadapkan dengan dua persoalan. Yang pertama dengan dibatasinya kita dengan adanya pemukulan tersebut, dan hukumannya itu kita mikir mau dikasih hukuman apa yang berat. Karena memang yang kita tahu dulu bukan hanya penggaris ya Pak ya, dijemur bahkan aduh banyak lah ya. Itu saja mungkin pengalaman dari saya. Jadi kesimpulannya kita justru membingungkan karena memang teori ini tidak sama seperti praktek. Karena memang di SD ini lebih spesifik lagi untuk mengadakan hukuman yang seakan-akan dia itu menjurus kepada dirinya pribadi agar menjadi kepribadian yang baik dengan hukuman tersebut, tapi tidak berbenturan kepada dia seperti yang diarukan guru-guru senior kita dulu. Mungkin itu saja. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketua geng dulu ya. Biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah hukuman itu beda dengan zaman-zaman kita dan waktu pendidikan sekolah di tingkat SD, SMP. Kalau dulu tempeleng udah kan biasa, karet biasa. Kalau sekarang seperti itu mungkin kurang berkenan ya, maksudnya tidak dibenarkan gitu. Tapi bagusnya kalau dulu menurut saya bagusnya tindakan seperti itu sama anak-anak dengan guru itu lebih sopannya, lebih kebangetan yang dulu gitu daripada sekarang. Kalau sekarang etikanya kayaknya kurang gitu. Karena kenapa? Gitu. Sekarang itu karena tidak boleh ada tindakan kekerasan gitu. Anak-anak itu semena-mena sama guru. Itu maksudnya. Tapi sekarang kalau saya itu kasih tindakan sekarang itu paling rendah kalau matematika saya kalau melakukan pelanggaran paling suruh hafalkan perkalian atau pembagian gitu cuma saya. Kalau misalnya di PPKN saya melakukan kesalahan paling saya suruh nyanyi lagu kebangsaan begitu. Saya tidak melakukan tindakan kekerasan karena saya kebiasaan dulu keseringan melihat teman meskipun saya tidak pernah melakukan kesalahan. Teman di karet, gimana mau belajar sudah di karet 30 cm, bayangkan karetnya 30 cm penggaris di hidungnya, apa tidak seni budaya tidak tahu mayor apa minor ini tempeleng. Berhubung seperti itu saya tidak pernah melakukan kekerasan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak melakukan kekerasan. Itu dari saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini maaf sebelumnya Mas Agung, saya tidak pakai ini aja. Oh iya. Oke. Udah usulan demi usulan udah banyak. Tapi pertama saya ucapkan dulu mohon maaf. Saya usulannya hanya menengahi saja. Saya hormat salut kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi berkaitan dengan kurikulum tadi. Ketika saya membaca hukuman, konsekuensi dan restitusi ini sebetulnya adalah kita. Konsekuensi ini adalah kita, bukan siapa. Kalau berbicara tentang maaf ya Pak, kan kita menengahi aja karena usulan itu sama. Ketika berbicara punishment atau hukuman yang dikatakan oleh Bapak tadi, itu tidak bisa disalahkan begitu aja. Karena kita juga bukan jago, tidak boleh menghakimi. Satu, yang kita hadapi ini berbagai corak macam karakter yang ada, yang kita hadapi. Kita jujur saja kalau kembali pada konsekuensi kita itu, karakter itu ketika kita jawab, kan jujur aja Mbak yang keliru Mas Agung ya. Menjawab itu banyak keliru. Apa karakter? Oh karakter gini. Karakter itu kan sebenarnya produk diri Mas Agung. Produk diri hasil kita tiap hari berinteraksi kemudian menjadi sebuah budaya yang kita lakukan setiap hari. Ini pertama. Kedua, karakter bisa diubah? Bisa. Karakter itu dibentuk. Manusia itu lahir dalam keadaan nol.
Ini bisa. Orang banyak keliru, nggak bisa karakter. Nggak bisa, karakter itu bisa dibentuk. Satu. Karena yang membuat karakter itu satu, Mas Agung. Pendidikan itu kan ada 3. Satu, formal, non formal, dan informal. Sementara kita memang punya kendala. Ketika formalnya itu bagus, luar biasa, guru itu pintar menyampaikan, mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid, berhasil. Tetapi sementara informalnya itu kadang-kadang gagap di rumah. Saya sebagai guru memang tidak mau dong disalahkan, semua ini jangan saya protes. Guru itu salah satu sebuah karakter di Indonesia itu yang paling saya hormati. Maafin, siapapun saja kalau guru itu dibawakan, saya pasti menjawab itu, termasuk salary. Kadang-kadang gini Bapak Kepala Sekolah, enak jadi guru itu kalau semesteran di guru, gaji naik. Loh, seandainya guru ini digaji 20 juta, kau tidak akan rugi Indonesia ini baik itu. Kenapa? Ini terbentuk semua ini karena ilmu pengetahuan, bukan karena apa? Karena knowledge-nya. Sampai di mana guru itu pandai atau punya ilmu pengetahuan sebagai bekal, dan bagaimana senjata kita mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid. Salah satu itu. Kita tidak boleh berpikir bermacam-macam. Kita itu berpikir kepada 3R, Mas Agung, ya. Satu, reuse dan recycle. Di situ ada menggunakan, daur ulang, dan mempergunakan kembali. Di situ bahasa pendidikan di situ sama. Jadi pendapatnya emas itu benar sekali, pendapatnya benar, semua benar. Tetapi balik atau feedback kepada diri kita sendiri, kita memang patutnya belajar melalui apa? Development dalam dunia pendidikan, melalui proses pembelajaran pendekatan kepada murid. Seperti yang Mas katakan tadi, suka main catur. Oh, anak itu main catur gini, diajak seperti itu. Memang sudah jadi guru. Guru itu bukan hanya jadi guru. Guru itu adalah motivator satu. Menjadi guru sendiri, menjadi pembimbing, menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi satpam, menjadi polisi. Dalam arti keamanannya mereka. Itu banyak yang harus kita bicarakan tuh. Terutama kita lari kepada diri kita sendiri, bahwa diri kita itu sebetulnya lemah, nggak punya apa-apa. Jadi kita belajar puncak, belajar oke. Saya cinta kepada Kendit ini, Mas Agung. Saya betul-betul cinta pada Kendit ini. Sampai di mana Kendit ini harus maju. Jadi kata kuncinya, menjadi guru tidak gampang. Guru harus punya attitude atau behavior yang luar biasa. Rata-rata atas 7. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Dari banyak sekali seri dalam, kita akan mencoba masuk ke hati kita yang paling dalam. Bagaimana kita menemukan formula yang baik, tergantung kepada karakteristik sekolah masing-masing. Pesisir nggak mungkin sama dengan karakternya yang ada di kota. Di kota yang ada di Widoro Payung, Kayumas nggak mungkin sama. Tambah Ukir, nggak sama. Anak buahnya Pak Oyat dihadapkan karakternya dengan anak Bandung, nggak mungkin sama. Penanganannya juga berbeda. Nah, faktor lingkungan menentukan juga. Iya, sangat sekali. Geser ke yang tadi lagi, Oke. Berbicara tentang hukuman, teman-teman yang perlu kita pahami bersama adalah bagaimana ketika kita akan memberikan hukuman, kita mampu membuat konsekuensi di awal. Di awal pembelajaran kita harus membuat konsekuensi yang kita bangun bersama, namanya keyakinan kelas. Contoh, kalau PJOK sudah jelas di awal semester biasanya kalau saya perkenalan ya teman-teman, ya mesti kenalkan ya anak-anak, namanya saya Pak Agung, Pak Zaini, Pak Ferry, Pak Chandra, Pak Ube dan semuanya. Setelah memaparkan, anak-anak besok minggu depan kita ketemu jam PJOK jam berapa? Jam 7. Oke. Bagaimana kalau terlambat? Bagaimana kalau udah pakai kaos? Bagaimana kalau bolos?
Nah itu kita catat, kita bahas bersama. Oke Pak, saya kalau udah bawa kaos, saya mau pinjem. Saya Pak kalau udah bawa kaos, saya tidak mau ngapa-ngapain Pak, saya mau diem, mau pasif. Berarti ini kan tidak benar. Kondisi badan sehat, cuma dia malas, kecuali sakit. Nah hal-hal semacam ini yang mari kita bangun bersama. Oke, kalau terlambat 10 menit, kamu mau diapain? Pak, saya mau push up. Saya tidak mau push up. Saya mau kamu membersihkan kelas. Ini sudah kesepakatan, sudah konsekuensi. Konsekuensi adalah hal yang akan diterima siswa setelah dia itu melakukan pelanggaran. Ya betul. Contoh, ya. Dunia itu tidak sempurna, Pak. Mandok rumah di luar. Gitu ya. Iya. Melebar ya, Pak. Saya senang, Pak. Oke, yang selanjutnya. Saya belum Alat-alat. Selanjutnya, teman-teman, mungkin Bapak Ibu sekalian, ya silakan diberikan satu-satu. Ya. Bapak Ibu biasanya di sekolah memberikan penghargaan ya kepada siswa. Juara 1, Anda diberi trofi, Anda diberi penghargaan. Coba traktir, bakso. Kira-kira hal semacam itu benar nggak ya? Memberikan reward, memberikan penghargaan kepada siswa untuk prestasi. Kalau kita ya, kalau saya pribadi ya, karena menghargai prestasinya sebagai apresiasi, benar. Kalau misal di kelas rame, terus kita ngomong kayak gini, Bu ya kamu itu kayak si Yanto, ini lo diem. Si Yantonya akhirnya merasa tenggiate, kamu kayak puji marol, saya dipuji terus oleh guru saya. Yang lain, Yanto sok-sokan. Itu yang saya maksud dengan kita dihukum oleh penghargaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, hal-hal semacam ini tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan, bukan tidak dibolehkan ya. Tidak diperkenankan, artinya ada beberapa bagian yang boleh diperkenankan pada situasi tertentu. Contoh seperti Pak Zaini tadi, memberikan apresiasi juara voli. Traktir ya, diberi makan ya, makan-makan. Yang dimaksud ini adalah kita menyampaikan penghargaan itu berlebihan kepada siswa yang lain. Nah, coba kamu kayak ini, juara 1, kamu sudah nakal, jarang masuk kelas. Nah, ini kan namanya mempermalukan siswa. Hal-hal semacam ini yang coba kita rubah. Teman-teman ini orang lapangan, saya yakin teman-teman lebih paham kondisinya memberikan apresiasi. Permasalahannya adalah kita sebenarnya di Merdeka Belajar ini tidak sepenuhnya penghargaan ini diperkenankan. Karena apa? Mereka beralasan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak karena perilaku tanggung jawab, karena mereka berkualitas bagus, pinter, tidak pernah nakal, maka mereka berasumsi untuk tidak melakukannya. Contoh seperti contoh, ya saya walaupun tidak masuk pasti dibela. Ada pembelaan. Hal semacam ini yang oleh kurikulum yang baru ini tidak diperkenankan. Bukan tidak boleh ya, tidak diperkenankan. Iya, anak merasa saya terlalu saya dilindungi. Saya ada efek. Sebenarnya menurut kurikulum yang sekarang ini, hal yang sekecil ini diperbesar. Padahal dampak ini positif kepada siswa. Ya betul sekali kan ya. Cuman kalau kita mengikuti Alfikon mengemukakan penghargaan ataupun hukuman dengan cara mengontrol perilaku akan menghancurkan potensi pembelajaran. Menurut Alfikon ini ada 2 anak, pintar dan tidak.
Yang satu ngomong, kamu coba seperti ini pinter, rajin. Di sisi lain, yang disebutkan prestasinya bangga dong. Tapi kalau anak yang disebutkan keburukannya down. Nah, bagaimana ngangkat motivasinya? Di sini kita cari solusi bersama-sama. Saya tidak mau menjawab. Nanti ada lembar diskusi, kita akan diskusi di situ. Oke. Pasti, tak cocok Agung ya, Agung Auber ya. Ada pendidik lapangan Satya Auber, bukan berubah, tapi mencoba mencari formula yang pas karena kita ada di sistem. Kita coba mengikuti sistem. Walaupun pada akhirnya teman-teman eksekutor di lapangan menggunakan caranya sendiri. Oke, saya lanjutkan. Pasti banyak pertanyaan. Pak, enggak sama Pak Agung. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, hampir sama, tapi lebih rinci dan konkret dari peraturan. Kalau peraturan kan jelas ya, tidak boleh bawa HP. Nah, boleh bawa HP. Gimana? Gak ada peraturan ya? Tertulis ya, misalnya siswa ke sekolah hari Senin bajunya ini. Itu ada. Nah, kalau misalnya semisal kita bicara hukuman. Oke. Seandainya ada anak laki-laki yang memiliki rasa suka dengan lawan jenis, tiba-tiba dia memegang salah satu bagian yang tidak boleh dipegang. Reaksinya bagaimana? Contoh, megang bokong atau payudara. Nah, reaksi bapak bagaimana? Cara membina siswa tersebut. Gimana? Kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu merasa dilecehkan ya? Nah, ini merasa enak katanya. Kalau menurut ibu gimana? Ibu perempuan, saya tanya sama yang perempuan dulu. Gimana Bu? Merasa dihargai, Pak. Merasa sama-sama. Marah ya, marah. Apakah ibu akan langsung mempelek siswanya? Dihajar. Oh, diarah. Jelek. Kalau dia melakukan lagi, dapat seminggu lagi, saya ada sengaja Pak. Sini kan, Pak lewat di depan saya begini Pak. Itu laporan Pak. Oh gitu ya. Gimana Bu? Gimana? Dia 2 kali 3 kali melakukan pelecehan. Memanggil orang tua. Oke, stepnya seperti itu. Setelah itu kalau masih melakukan lagi, hukuman. Pernahkah di sekolah Bapak Ibu kan membahas hal semacam ini? Belum kan? Itu hanya masalah moral saja Bapak Ibu melakukan. Harusnya kita di awal kesepakatan, terutama BJOK, karena kita yang kontak fisik, kita buat kesepakatan di awal. Jujur, terakhir sebelum COVID, saya ini hampir tiap tahun dikomplain orang tua. Datangi, kamu ada yang mana Pak Agung? Mana yang namanya Pak Agung? Saya untung, saya punya HP Pak. Saya rekam Pak. Anak-anak, saya duduk di depan atau berdiri. Anak-anak, ayo kita buat kesepakatan. Ya betul ya. Kesepakatan. Kalau udah pakai baju bagaimana? Kaos berolahraga bagaimana? Kalau telat bagaimana? Kalau melakukan seperti ini bagaimana? Saya rekam. Dan itu saya putarkan kembali. Contoh ketika ada 3 tahun lalu dia nyuri uang, tapi dia tidak ngaku. Hukumannya saya hukum fisik tapi ringan. Saya suruh push up. Saya tahu itu salah, tapi dulu tidak ada kurikulum merdeka, nggak ada. Nggak saya kamplang. Orang tuanya datang, orang belum. Hampir tiap tahun Pak saya dulu didatangi Pak. Saya jelaskan, ibu putranya melanggar, tidak ada aturannya kok. Ini kalau siswa mencuri seperti ini sudah tahu salah, dibela saya. Anaknya haji lagi. Tidak ada aturannya ini, sudah damai saja di sekolah. Loh, bukan seperti itu Ibu. Saya keluarkan video, HP saya masih mito. Ini Bu, kalau mencuri orang tuanya dipanggil mengembalikan uangnya. Sudah tidak mau ngaku, tak mau beli WC. Nah ini mungkin salah satu bentuk pembentukan keyakinan kelas. Kita punya aturan dasar di awal. Karena bekas ada.
Tapi Pak Agung, Iya, monggo. Kita sharing. Kalau dulu itu bahkan justru dengan disiplin yang seperti itu, katakan otoriter ya. Malah terbentuk ya, sama dengan Pak Ube berarti. Ya, kita memang orang dari rezim lama yang melakukan metodik semacam itu yang bisa dikatakan semi militer, yang memang secara paksaan anak ini dibentuk karakternya. Tapi di kurikulum sekarang kita nggak bisa seperti ini. Kalau saya kira pendidikan akhlak itu penting. Kenapa? Karena memang nyatanya ketika saya di lapangan bukan hanya kayak Ya. kita kadisan bang mau tanam malai nulis. Etika. Kalau dulu jangankan itu, ngiting suara sepatu 40 sudah saya. Wow, betul sekali. Jadi nilai tawadu kepada guru itu sekarang nggak ada. Ini kurikulumnya kan berbasis pada prototipe. Iya. Terus kemudian Pak Zaini ini tertawa nih, Pak Zaini udah tertawa nih. Pelanggaran-pelanggaran semacam itu lucu, yang sensitif itu ya, yang Mas Agung ceritakan tadi itu kan sebetulnya pelanggaran konvensional. Ya, metode lama. Sulit Mas Agung. Dalam problem solving itu dan pendidikan itu sulit untuk mencapai, karena di situ tidak ada aturan khusus. Betul. Itu tergantung dari mereka punya behavior guru-guru. Mas ini tertawa tuh. Kalau sudah bilang sensitif, aduh saya pikiran tertawa terus nih Mas ini. Kok kebetulan Mas Agung judulnya itu kesana gitu. Iya. Nggak ada aturan khusus. Iya. Gimana? Ya. Monggo Pak Bayi. Terima kasih Gom. Dapat. Sebenarnya apa ya? Aturan kayak gini ya kabur kata saya. Kalau subhat ya, nggak jelas ya. Bukan, artinya gini. Kalau ingin membentuk karakter, pertama kali dasar benar. Ahlaknya dulu penting. Baru setelah itu aturannya bagaimana aturan mainnya. Kalau mau main karakter, pondok itu sudah jelas terbentuk tanpa diminta, di pondok itu akan terbentuk sendirinya. Otomatis. Karena apa? Karena aturan jelas di sana. Sedangkan di sini pemetaan pelanggaran aja nggak ada. Contoh misalnya. Poin-poin pelanggaran gitu. Bukan, gini. Contoh misalnya, ya anggaplah di pemilu ya. Di pemilu kan ada 3 pelanggaran. Ya, ada 3 pelanggaran. Ada kode etik, ada pelanggaran pemilu, ada pidana. Sama dengan siswa di sini. Kalau bully, ini bukan aturan sudah kena, ini ada undang-undangnya. Ini sudah yang bullying ya. Iya. Bullying, mencuri, acau, ini kan sudah urusannya dengan kepolisian. Jelas pidana. Aturan jelasnya mana? Di sekolah. Kan ambulnya BK, Iya. posisinya BK sejauh mana ngatasi ini? Jangan diulangi ya Nas ya, lakunya dipako boleh. Itu yang pertama. Terus kayak pelanggaran lain aturan sekolah, makanya saya sepakat untuk pihak semua sekolah harus ada yang namanya KES, kode etik siswa. Siswa tidak boleh kayak gini. Sekarang kan nggak ada, sudah dihapus. Iya betul. Ya benar Mas Agung Masnya. Iya. Kan paling berat kepada guru BK ya, konselingnya. Dia home visit aja berapa kali ke rumahnya. Tapi nggak ada juga gitu loh. Silakan Pak Zaini. Halo, Saya Pak, terima kasih. Kalau bicara soal dulu kan ada kita bicara tentang konsekuensi hukuman dari yang tadi Pak Agung ceritakan, Pak disebutkan. Saya mau tahu dulu contohnya dari Pak Agung. Kalau umpama yang melakukan yang dari SMP dulu, apa saja sanksinya Pak? Biasanya kalau iya. Karena kalau kita yang SD, betul katanya Pak Uboy, Pak Agus tadi. Iya, kode etik ya sekedar kode etik itu kalau salah 20, itu nggak di sekolah. Ya nyaman pada kode etik, dibaca ya dibaca, benernya besar. Terus ya, kalau tetap seperti itu kita juga tidak punya dasar. Paling perak bisa gigil mainnya, karena kita juga seperti itu dulu. Ya. Terus baca kita dulu. Iya. Terus untuk pakemnya, sanksi pakem masih belum ada. Kita mau kekerasan, takut salah, ya kekerasan kita salah, cara cahaya losi ya lakunya boleh kata Pak Umar tadi, betul itu sudah. Nah, terus ya kita ya bingung sendiri. Kalau di SMP mungkin di BK cuma berdirinya. Kalau di SD ya saya beri
wali kelas. Ada wali kelas Pak SD. Oh iya wali kelas ada. Guru kelas. Ya paling sekarang guru penjas di agama Pak. Itu yang disalahkan karena karakternya itu di agama diinjas. Sebelum itu aku belum dijawab dulu kalau SMP contohnya bagaimana? Konsekuensinya seperti apa? Oh. Terima kasih. Mungkin Bu Yusi berkenan untuk membantu menjawab. Begini Bapak, kalau metodik lama sebenarnya sama di sekolah saya karena tingkat kerawanan bullying dan pelecehan ini tinggi. Bullying dan pelecehan, terutama pelecehan ini ada sesuatu yang di luar tindakan etika dan bisa dikategorikan tindakan asusila. Biasanya kami itu menegur. Kalau masih itu tindakannya dia itu nyentuh, kita ngeliat tak. Saya pribadi, saya manggil, misalnya Yanto, kamu ngapain barusan? Enggak Pak, saya lihat kamu ngaku apa enggak? Karena menurut saya itu berat banget, itu pelecehan. Saya panggil si perempuan, saya dudukkan. Mbak, kamu tadi ngerasa nggak kamu disentuh? Iya Pak, saya mau bilang saya takut Pak. Kalau dulu, saya langsung dur, saya temelin. Dulu. Kan enggak ada pakai karetnya. Kemudian pada 3 tahun terakhir ini ada kasus pelecehan secara tidak sengaja. Saya tegur, saya dudukkan mereka berdua. Saya bukain HP. Cong, kalau kamu nggak terima si teman perempuannya, kamu bakal nerima ini. Kamu ke saya bawa ke polsek. Kalau orang tuanya dulu, istilahnya sini, silakan. Ya, benar-benar. Mas Devan. Ya Pak. Yuk sini yuk. Gamenya seperti ini, monggo. Pak B dengan Pak Gando. Imam. Yuk, gamenya seperti ini. Ya, saya dengarkan ya. Ini. Iya. Oke. Di sini ada garis game kita. Ya. Kita meniup. Iya, hampir sama dengan kita aduan tiup. Yuk. Enggak boleh, Pak. Oh iya. Enggak boleh kalau bagus menang jelas. Saya belum menang. Belum menang. Iya. Kita akan bermain selama 1 menit. Yang dikatakan kalah apabila sudah nyampe ke sini kalah. Iya, betul. Oke? Atau jatuh. Oke, yuk silakan. Yuk, kamu juga ikut main dah. Sini. Berdua. Pak Agus sama Pak Imam sebelah sini nih. Sudah ada. Iya lah. Ya, sebelah sini. Kamu sebelah sana. Monggo Pak, sini. Itu berarti kurang datar ya. Tampaknya ditarik. Kilo ya. Tuh, dorong terus. Dibangunkan. Oh, Pak Ferry kalah. Yuk. Selesai lah berarti, Pak. Oke, perhatikan. Ditiup, kalau jatuh maka diulang sebanyak 3 kali. Poin kemenangan adalah 3-0. Minimal 2-0. Pokok bagus dengan Malik. Yuk mulai. Oke, tiup. Terus tiup, terus dorong. Iya, sama-sama kuat. Terus tiup. Ditiup. Jatuh lagi. Ayo dorong. Tiup lagi, tiup. Ditiup terus ditiup. Bagus kalah terus lagi diulang lagi. Terus. Oke, sudah 2-0. Ayo lagi. 3, 2, 1. Mulai. Oke.
Oke, Tio, dorong Tio. Nah, pendidikan lagi. Mereka belajar, mereka posisi ada kurikulum perjuangan gitu. bagus ya kebayang bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Benian, Naren. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Kelas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Pak Ferry ya. Pergi sana ke lapangan basket. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dikaret. Sepatu jaga aja. Iya, 4. Jadi 5 kasusnya sama. Dan apa boleh? Tapi kebanyakan siswa Naren! Enggak boleh. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Habis sama saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk sekolah. Beresin kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi kemas, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Udah macam-macam ngataku deh ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren. Naren! Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, terima kasih. Karena memang sudah waktunya, saya hanya menyampaikan lembar refleksi saja, Bapak Ibu. Mohon maaf. Lembar refleksi, oke, silakan Pak Ubay diisi namanya. Silakan Pak Chandra. Silakan. Iya, masing-masing. Iya, silakan. Terima kasih sudah hadir di kegiatan diseminasi dan mohon maaf sudah hampir mencapai 2 jam. 2 jam setengah. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman, pulpen ini silakan pulpen. Oke, siap. Iya. Oke, terima kasih. Monggo diisi refleksinya. 1 lembar 22. Ini kelompok apa Pak? Rajawani apa? Boleh dinamakan nama-nama sesuka rekan-rekan. Nama Lovebird misalnya. Tidak apa-apa, 22 dah. Iya. Pagung. Iya. Ada air, ada. Nadira air. Siapa air? Chandra. Nomor ya, Pak. Terus saja Bisa. Kelompok lah. Masa kering, masa kelompok sekarang lari dia. Kenapa tembak lari, Pak? Tembak lari, yuk. Tembak lari. Itu proyektor. Tapi aku mau tekan diri masa aku dulu. Ya. Jangan tinja. Ada. Kalau jujur dia. Jujur lah. Adik saya namanya Chandra. Diskusi panjang sebenarnya, tidak selesai sebenarnya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa yang mana akan dikembalikan lagi acara ini kepada Ibu Yusi. Mohon maaf atas segala kekurangan mungkin dan sajian yang tidak sempurna. Inilah apa adanya. Monggo Bu Yusi. Baiklah, terima kasih Bapak